Fakta lapangan di muka bumi ini, persaingan antara orang beriman adanya Allah atau orang tidak beriman adanya Allah. Dan 7,5 miliar manusia, 6 miliarnya semua orang yang mengaku ada Allah. Mayoritas manusia tahu itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, gitu kan? Tiga-tiganya mengaku ada Allah. Sisanya 1,5 miliar itu ateis, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak jelas agamanya itu. Tapi lebih banyak orang yang beriman kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, beriman kepada Sang Pencipta yang merupakan asas agama kita. Bahkan baginda Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji, belum ada perintah sholat 5 waktu, belum ada perintah-perintah puasa Ramadan. Berputar di hadis Nabi SAW, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan di langit dan di bumi yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian pasti beruntung, pasti beruntung. Orang yang menjalin, teman-teman saya mau tanya, kalau seandainya teman-teman di sini punya seorang sahabat, sahabat ini orangnya cerdas. Setiap kali kita punya masalah, selalu ngobrol sama dia, sampaikan, dia siap menampung curhat kita. 2 jam, 3 jam kita ngomong didengarin sama dia. Dan orangnya amanah, nggak pernah diceritain sama orang lain. Plus lagi ide-idenya brilian. Setiap kali dia sampaikan kepada kita sesuatu, bagus sekali idenya. Kita merasa betul-betul dapat manfaat dari dia. Saya yakin teman-teman sekalian, kalau ada orang seperti ini menjadi sahabat kita, sehari saja kita tidak akan pisah dengan dia. Karena punya masalah, kita sampaikan, selalu dia nampung masalah kita. Selalu siap. Ketuk rumahnya jam berapapun datang. Kita diterima. Dengarin berjam-jam curhat kita, didengarin sama dia. Dikasih ide, bagus semuanya. Jalan keluar dari masalah kita. Plus lagi dia amanah, dari ceritain sama orang lain. Ini hal yang kecil. Ada hal yang besar ini. Ada Tuhan kita yang siap semuanya itu, teman-teman. Kita punya sebuah hotline, sebuah nomor, kalau kita di HP itu nomor HP khusus. Hotline ini dikasih ke setiap orang di antara kita ini ya, namanya doa. Nih, connect langsung kepada Pencipta. Nggak pakai operator, nggak pakai apa-apa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuma itu saja. Tahmid dan salawat langsung sampaikan. Ya Allah, zat yang pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, zat yang penyembuh, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, karuniakan keturunan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Plus itu doa, selain menjadi hotline buat kita, connect langsung mengeluh dengan zat yang menciptakan segala sesuatunya. Kita kalau sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Kita kalau lagi sedang dapat nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan adalah Allah. Kita harus tinggal connect. Allah jadikan juga doa itu, teman-teman sekalian, cara kita berhubungan dengan Sang Pencipta, ini juga menjadi ibadah, dikasih lagi pahala dengan melakukannya. Selain dikasih jawaban, dikasih pahala. Dan kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, bagus sekali. Wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa, puji Allah teman-teman sekalian. Puji Allah, tanamkan itu dalam hati supaya imannya bertambah. Sebagian ulama salaf kalau berdoa di malam hari sujud, dia mengatakan, ya Allah, zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah, zat yang mengizinkan aku menghirup udara, oksigen sehingga aku bisa bernafas, zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini, zat yang memudahkan aku untuk berdoa dan dia menjanjikan untukku jawaban. Puji Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dalam hati kita. Ya Allah, sebagaimana Engkau izinkan aku sujud di malam ini, aku mengucapkan doa-doa ini, kabulkanlah permintaanku. Ya Allah, kalau aku sakit, sembuhkan. Kalau aku lagi miskin, kayakan. Kalau aku lagi butuh, penuhi. Seterusnya. Banyak orang, teman-teman sekalian, tidak memahami masalah ini. Kata Allah, kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa indah dari seorang hamba, Allah sengaja menerlambatkan jawabannya. Jadi bukan Allah nggak kasih. Bapak Ibu jangan berhenti berdoa. Allah kasih, tapi Allah terlambatkan. Kenapa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Bayangkan kalau kita lagi sakit, muji Allah, lalu kita mengatakan, ya Allah sembuhin. Sembuhin tiba-tiba. Tiba-tiba sembuh. Masih berdoa kan? Tapi coba kalau Allah tunda 2 hari, 3 hari, seminggu, setahun,
Teman-teman ini yang sudah rajin berdoa tapi belum Allah kasih, teman-teman sekalian, yakinlah sebuah hadis Nabi. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kecuali diijabah sama Allah. Hanya saja melalui 3 tahapan, dikasih langsung, atau dihilangkan musibah akan menimpa dia, atau dia panen dalam bentuk pahala yang dia akan terima pada hari kiamat. Di dalam athar teman-teman sekalian, sebuah riwayat disebutkan akan datang hamba-hamba Allah pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka tidak tahu dari mana pahala ini, sampai mereka bertanya kepada para malaikat, pahala dari mana ini? Kami nggak tahu, kami pernah lakukan apa hubungannya, ibadah apa nih? Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia. Jadi sudah sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah sembuhin, tapi sampai meninggal belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Nanti mereka akan diberikan pahala bergunung-gunung. Mereka tanya, pahala apa ini? Kami nggak pernah ingat buat apa nih, ibadah apa. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapatkan ijabahnya di dunia. Maka semua serentak mereka berkata, ya Allah, coba seandainya kami tahu, kami berharap semua doa kami belum kami terima jawabannya di dunia, supaya kami panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat untuk tinggikan derajat di surga. Berhubungan dengan Sang Pencipta, teman-teman sekalian, adalah hal yang sangat luar biasa, karena dialah yang menciptakan apa saja. Maka secara otomatis kita sudah sampai pada, kalau di perusahaan itu direkturnya atau bahkan ya komisarisnya langsung pada orang yang tertinggi atau yang menguasai, yang langsung bisa memberikan kepada kita. Menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah ini akan membuat ketenangan jiwa.